KKN Desa Penari. Malam ini saya akan bercerita, sebuah cerita dari seseorang yang menurut saya spesial. Kenapa? Karena saya sedikit tidak yakin akan bisa menceritakan setiap detil apa yang beliau alami. Sebuah cerita tentang pengalaman beliau selama KKN di sebuah desa penari. Sebelum saya memulai semuanya, saya sedikit mau menyampaikan beberapa hal. Sebelumnya, penulis tidak mendapat izin untuk memposting cerita ini dari empunya cerita, karena beliau memiliki ketakutan sendiri pada beberapa hal, yang meliputi kampus dan desa tempat KKN diadakan. Tetapi karena penulis berpikir bahwa cerita ini memiliki banyak pelajaran yang mungkin bisa dipetik, terlepas dari pengalaman sang pemilik cerita, akhirnya kami sepakat bahwa semua yang berhubungan dengan cerita ini meliputi nama kampus, fakultas, desa, dan latar cerita akan sangat dirahasiakan. Jadi untuk teman-teman yang membaca cerita ini yang mungkin tahu atau merasa familiar dengan tempat yang meski disamarkan ini, dimohon untuk diam saja atau merahasiakan semuanya, karena ini sudah menjadi janji penulis dan pemilik cerita. Tahun 2009 akhir, semua anak angkatan 2005-2006 sudah hampir merampungkan persyaratan untuk mengikuti KKN yang dilakukan di beberapa desa sebagai syarat lanjutan untuk tugas skripsi. Dari semua wajah antusias itu di kampus, terlihat satu orang tampak menyendiri, Widya. Begitu anak-anak lain memanggilnya, ia tampak begitu gugup, menyepi, menyendiri, sampai panggilan telepon itu membuyarkan lamunannya. "Aku wes oleh nggon KKN nih," kata di ujung telepon. Wajah muram itu berubah menjadi senyuman penuh harap. "Nang ndi?" "Nang kota B. Nggok desa kabupaten K. Akeh proker, tak jamin nggone cocok gawe KKN." Saat itu juga Widya segera mengajukan proposal KKN. Semua persyaratan sudah terpenuhi, kecuali kelengkapan anggota dalam setiap kelompok. Minimal harus melibatkan 2 fakultas berbeda, pun dengan anggota minimal 6 orang. "Tenang," kata Ayu, perempuan yang tempo hari memberi kabar tempat KKN yang ia observasi bersama abangnya. Benar saja, tidak lama kemudian muncul Bima dengan Nur. Ia menyampaikan sesuatu. Kelengkapan anggota 6 orang yang melibatkan 2 fakultas sudah disetujui. "Sopo sing gabung, Nur?" tanya Ayu. "Temenku, kakak tingkat, 2 angkatan di atas kita. Satunya lagi temannya." Lega sudah, batin Widya. Surat keputusan KKN sudah disetujui semuanya. Terdiri dari 2 fakultas, dengan proker kelompok dan individu, untuk pengabdian di masyarakat yang akan diadakan kurang lebih sekitar 6 minggu. Hanya tinggal menunggu pembekalan sebelum keberangkatan. Jauh hari sebelum malam pembekalan, Widya berpamitan kepada orang tuanya tentang progres KKN yang wajib ia tempuh. Ketika orang tua Widya bertanya kemana proyek KKN mereka, terlihat wajah tidak suka dari raut ibunya. "Nggak ono nggon liyo. Lapo kudu mbok kota B." Wajah ibunya menegang. "Nggok kono nggone alas tok. Ra umum digoni gawe menungso." Namun setelah Widya menjelaskan bahwa sebelumnya sudah dilakukan observasi, wajah ibunya melunak. Perasaannya ibu nggak enak. "Opo nggak iso diundur setahun meneh?" Widya enggan melakukannya. Maka meski berat, kedua orang tuanya pun terpaksa menyetujuinya. Hari pembekalan sebelum keberangkatan, Widya, Ayu, Bima, dan Nur matanya melihat ke sekeliling. Khawatir, 2 orang yang seharusnya ikut pembekalan belum juga terlihat batang hidungnya. Sampai menjelang siang, 2 orang muncul, menyapa dan memperkenalkan dirinya di depan mereka, Wahyu dan Anton. Setelah basa-basi bertanya seputar rencana KKN dari A sampai Z selesai, mereka akhirnya berangkat. "Numpak opo dek kene?" kata Wahyu. "Elep mas," jawab Nur. "Sampai desone numpak elep dek." "Boten mas, berhenti di jalur alas D. Kayak nenten sing jemput," sahut Nur. Mendengar itu Widya bertanya ke Ayu, "Yu, desone ra iso dilewati mobil toh?" Ayu hanya menggelengkan kepala. "Ra iso, tapi cedek kok tekan dalan gede."
45 menit palingan. Disinilah cerita ini dimulai. Sesuai apa yang Nur katakan, mobil berhenti di jalur masuk hutan D, menempuh perjalanan 4-5 jam dari kota S. Tanpa terasa hari sudah mulai petang, ditambah area dekat dengan hutan, membuat pandangan mata terbatas. Belum sampai di sana, gerimis mulai turun, lengkap sudah. Setelah menunggu hampir setengah jam, terlihat dari jauh cahaya mendekat. Nur dan Ayu langsung mengatakan bahwa mereka yang akan mengantar. Rupanya yang mengantar adalah 6 lelaki paruh baya dengan motor butut. "Cok, sepedahan tah?" kata Wahyu. Spontan saat itu ada yang aneh. Entah disengaja atau tidak, ucapan yang dianggap biasa di kota S ditanggapi lain oleh lelaki-lelaki itu. Wajahnya tampak tidak suka dan sinis, tajam melihat Wahyu. Hanya saja, yang memperhatikan semua sedetail itu hanya Widya seorang. Apapun itu, semoga bukan hal yang buruk. Di tengah gerimis, jalanan berlumpur, pohon di samping kanan kiri, mereka tempuh dengan suara motor yang seperti sudah mau ngadat saja. Ditambah medan tanah naik turun, membuat Widya berpikir kembali. Sudah hampir 1 jam lebih, tapi motor masih berjalan lebih jauh ke dalam hutan. Khawatir bahwa yang dimaksud Ayu setengah jam lewat 15 menit adalah setengah hari. Widya mulai berharap semua ini cepat selesai. Di tengah perjalanan, tidak satupun dari pengendara motor itu yang mengajaknya bicara. Aneh, apa semua warga di sana pendiam semua? Malam semakin gelap, dan hutan semakin sunyi sepi. Namun kata orang, di mana sunyi dan sepi ditemui, di sana rahasia dijaga rapat-rapat. Kini, rasa menyesal sempat terpikir di pikiran Widya. Apakah ia siap menghabiskan 6 minggu ke depan di sebuah desa jauh di dalam hutan? Ketika suara motor memecah suara rintik gerimis, dari jauh sayup-sayup terdengar sebuah suara. Suara familiar dengan tabuhan kendang dan gong, diikuti suara kenong, kompiang, membaur menjadi alunan suara gamelan. Apa ada yang sedang mengadakan hajatan di dekat sini? Dan ketika sayup-sayup suara itu perlahan menghilang, terlihat gapura kayu menyambut mereka. Sampailah mereka di desa W, tempat mereka akan mengabdikan diri selama 6 minggu ke depan. "Monggo, permisi," kata lelaki itu, sebelum meninggalkan Widya dengan motornya. "Mrene rek," teriak Ayu. Di sampingnya berdiri seorang pria, wajahnya tenang, dengan kumis tebal, mengenakan kemeja batik khas ketimuran. Ia berdiri seolah sudah menunggu sedari tadi. "Kenal no, niki Pak Prabu, kepala desanya, koncone masku. Pak Prabu, niki rencang kulo yang dari kota S, mau melaksanakan kegiatan KKN di kampung Panjenengan." Pak Prabu memperkenalkan diri, bercerita tentang sejarah desanya. Di tengah ia bercerita, Widya pun bertanya, kenapa desanya harus sepelosok ini? Dengan tawa sumringah, Pak Prabu menjawab, "Pelosok yok nopo to mbak? Jarak ke dalan gede cuma setengah jam kok." Tatapan bingung Widya disambut tatapan bertanya oleh semua temannya. Seolah pertanyaannya kok membingungkan. "Mbak E paling pegel. Wes, tak anter nang di sedoyo bakal tinggal." Di tengah kebingungan itu, Ayu menegur Widya. "Maksudmu apa to, Wid? Takon koyo ngono? Garai sungkan ae?" Di situ Widya menyadari ada yang salah. Tempat menginap untuk laki-laki adalah rumah gubuk yang dulunya seringkali dipakai untuk posyandu, tapi sudah dirubah sedemikian rupa. Meski beralaskan tanah, tapi di dalamnya sudah ada bayang atau ranjang tidur beralaskan tikar. Sedangkan untuk perempuan, menginap di salah satu rumah warga. Di dalam kamar Widya pun bertanya maksud ucapannya kepada Pak Prabu. Karena sepanjang perjalanan, bila dirasakan oleh Widya sendiri, itu lebih dari 1 jam. Ayu membantah bahwa lama perjalanan tidak sampai selama itu. Anehnya, Nur memilih tidak ikut berdebat. Nur lebih memilih untuk diam. "Ngene, awakmu krungu ora nang dalan alas mau, ono suara gamelan?" "Yo paling ono hajatan lah, apa meneh." Berbeda dengan Ayu, Nur menatap Widya dengan ngeri. Sembari berbicara lirih, Nur yang seharusnya paling ceria di antara mereka berkata, "Mbak, ra ono desa meneh nang kene. Gak mungkin nek ono hajatan. Nak jari wong biyen, krungu gamelan nang nggon kene, iku pertanda elek."
Mendengar itu, Ayu tersulut dan langsung menuding Nur sudah ngomong yang tidak-tidak. "Nur, rasa ngomong aneh-aneh kue. Awakmu yo melu observasi nang kene ambek aku. Mosok gurung sedina wis ngomong ra masuk akal ngono." Ayu pergi, meninggalkan Widya dengan Nur. Saat itu, Nur mengatakannya, "Mbak, aku yo krungu suara gamelan iku," katanya. "Masalahnya mbak, aku yo ndelok ono penarine nang dalan mau." "Astagfirullah," kata Widya tidak percaya. Nur menatap nanar Widya. Air matanya sudah seperti memaksa keluar. Widya hanya memeluk dan mencoba menenangkannya. Benar kata ibunya tempo hari. Banyu semilir melayu nang ngetan, yang memiliki makna bahwa timur adalah tempat di mana semua dikumpulkan menjadi satu, antara yang buruk dan yang paling buruk. Dan kini, Widya harus tinggal di hutan paling timur. Cerita tentang Nur dan Widya, tentang suara gamelan di sepanjang perjalanan tadi, masih awalnya saja. Ibarat sebuah kopi, masih sampai di rasa yang paling manis, belum sampai di rasa yang paling pahit. Widya memang percaya terhadap hal-hal yang gaib. Itu ada di dalam ajaran agamanya. Namun, baru kali ini ia merasakan langsung pengalaman itu. Meski hanya sekedar suara, berbeda dengan Nur temannya. Ia mengaku melihat yang tidak seharusnya ia lihat. Mungkin Nur lebih sensitif. Memang, sejak awal Nur yang paling berbeda di antara yang lain. Hanya dia seorang yang mengenakan jilbab. Dibandingkan dengan Ayu dan dirinya sendiri, Nur yang paling religius. Karena setahu dia sendiri, Nur jebolan pondok pesantren ternama di kota J. Terlepas dari itu semua, pengalaman KKN ini tidak akan pernah dilupakan oleh semua rombongan ini. "Nur," kata Widya, masih menenangkan. "Nur bisa ndak? Cerita ini ojo sampai nyebar yo, go arek-arek. Kan gak enak nek sampai kerungu ambek warga desa. Apa maneh kita di sini ikut tamu. Insya Allah kabeh lancar nggih." Nur mengangguk meski enggan menjawab kalimat Widya. Dan malam itu tanpa terasa dilewati begitu saja. Keesokan harinya rombongan sudah berkumpul. Sesuai janji Pak Prabu, hari ini akan keliling desa, melihat semua proker yang sudah diajukan oleh Ayu tempo hari, sekaligus meminta saran untuk proker individu yang harus dikerjakan oleh satu anak sendiri-sendiri. "Ngene iki, walaupun saya tinggal nang kene, aku ya pernah kuliah loh dek, sarjana lagi," kata Pak Prabu. Bahasanya medok, campur-campur antara bahasa Jawa dan bahasa Indonesia. Mendengar itu Wahyu menimpali. "Iku lho, rungokno bapake, walaupun wong desa gak lali kuliah." Wahyu melanjutkan, "Bapake ambil apa dulu? Perhutanan ya?" "Bukan," kata beliau santai. "Pertanian." "Lah, ra ono sawah ning kene, piye to, Pak?" "Ya memangnya sampean pikir hanya karena ambil pertanian harus terjun ke sawah?" Jawaban Pak Prabu sontak membuat tawa pecah. Widya melirik Nur. Dia sudah bisa ceria lagi, melupakan sejenak kejadian semalam. Sampailah mereka di pemberhentian pertama, sebuah pemakaman desa. Aneh, itu yang pertama kali dipikirkan oleh Widya. Atau mungkin serombongan orang. Di setiap nisan ditutup oleh kain hitam. Pemakamannya sendiri dikelilingi pohon beringin. Dan di setiap pohon beringin ada batu besar di sampingnya. Di sana ada lengkap sesajen di depannya. Nur yang tadi ikut tertawa, tiba-tiba menjadi diam. Ia menundukkan kepalanya, seolah tidak mau melihat sesuatu. Pagi itu tiba-tiba terasa gelap di dalam pikiran Widya. "Ngapunten Pak, niki nopo nggih? Kok..." Belum selesai Widya bicara, Pak Prabu memotongnya. "Saya tahu apa yang adik mau katakan. Pasti mau tanya, kok pateknya ditutupi pakai kain gitu toh?" Widya mengangguk. Rombongan menatap serius Pak Prabu, terkecuali Wahyu dan Anton. Terdengar mereka sayup tertawa kecil. "Ini itu namanya sangkarso, kepercayaan orang sini. Jadi biar tahu kalau ini loh pemakaman," terang Pak Prabu. Yang jawabannya sama sekali tidak membuat serombongan anak itu puas. Sampai-sampai Wahyu dan Anton walaupun pelan sengaja menyindir. Namun Pak Prabu bisa mendengarnya. "Wong pekok ya iso bedakno kuburan karo lapangan, Pak." Pak Prabu yang awalnya tersenyum penuh dengan candaan, tiba-tiba diam
Raut wajahnya berubah dan tak tertebak. Semoga saja kalian tahu yang diomongkan ya. Kalimat Pak Prabu seperti penekanan yang mengancam. Setidaknya itu yang Widya rasakan. Sontak, Bima langsung merespon dengan meminta maaf. Namun Wahyu dan Anton memilih diam setelah mendengar respon Pak Prabu. Monggo Pak, bisa lanjut ke tempat selanjutnya. Tempat berikutnya adalah sinden, kolam tempat air keluar dari tanah. Pak Prabu mengatakan bahwa sinden ini bisa dijadikan proker paling menjanjikan. Tidak jauh dari sana ada sungai. Inginnya Pak Prabu, sinden dan sungai bisa dihubungkan, jadi semacam jalan air. Tanpa terasa, hari sudah siang. Ayu dan Widya sudah memetahkan semua yang Pak Prabu tunjukkan, memberinya sampel warna merah sampai biru, dari yang paling diutamakan sampai yang paling akhir dikerjakan. Namun tetap saja, selama perjalanan, Widya banyak menemukan keganjilan. Keganjilan yang paling mencolok adalah tidak 1 atau 2 kali, namun berkali-kali ia melihat banyak sesajen yang diletakkan di atas tempeh, lengkap dengan bunga dan makanan yang diletakkan di sana. Ditambah bau kemenyan, membuat Widya tidak tenang. Setiap kali mau bertanya, hati kecilnya selalu mengatakan bahwa itu bukan hal yang bagus. Nur setelah dari sinden, ia izin kembali ke rumah karena badannya tidak enak. Dengan sukarela Bima yang mengantarkannya. Jadi observasi hanya dilakukan oleh 4 orang saja. Kemudian, sampailah di titik paling menakutkan, Tipak Talas. Tipak Talas kalau kata Pak Prabu, sebuah batas di mana rombongan anak-anak dilarang keras melintasi sebuah setapak jalan yang dibuat serampangan. Di kiri kanan, ada kain merah lengkap diikat oleh janur kuning layaknya pernikahan. Kenapa tidak boleh Pak? Tanya Ayu penasaran. Pak Prabu diam lama, seperti sudah mempersiapkan jawaban. Namun ia enggan mengatakannya. Iku ngono alas de, gak ono apa-apa nih. Wedi nenek sampai niki nekat. Kalau hilang lalu tersesat bagaimana? Sekali lagi, jawaban itu membuat Widya yakin itu bukan yang sebenarnya. Namun perasaan merinding melihat jalanan setapak itu nyata. Sekali lagi, jalan setapak itu tidak terlalu besar. Di kanan kiri ditumbuhi rumput dan tumbuhan yang tingginya hampir sebahu Widya. Dari sela tumbuhan dan rumput, Widya bisa melihat hutan yang benar-benar hutan. Pohon menjulang tinggi dengan tumbuh-tumbuhan di sekitarnya yang tidak tersentuh. Sangat mudah mengikuti Bima karena hanya tinggal mengikuti jalan setapak. Namun, setiap kali Widya berjalan, selalu saja dari balik semak atau rerumputan, seperti ada yang bergerak-gerak. Kadang ketika Widya mencoba memandangnya, suara itu lenyap begitu saja. Tanahnya keras dan lembab, namun Widya terus menembus jalanan itu. Semakin lama semakin dingin. Dan sudah beberapa kali Widya berhenti untuk menghela nafas panjang. Jalanan ini seperti tidak berujung. Namun bila kembali, Widya tidak akan tahu apa yang dikerjakan oleh Bima di sini. Hal yang cukup disesali Widya hanya satu. Ia hanya mengenakan sendal selop. Memang, apa yang Widya lakukan malam ini spontan karena penasaran, tanpa persiapan, tanpa teman, dan sesal itu kian bertambah saat Widya mulai mendengar gending. Ya, suara yang familiar. Nada yang dimainkan adalah kidung yang Widya dengar saat ia berada di bilik mandi bersama Nur. Sedangkan alunan gamelan yang dimainkan adalah alunan yang sama saat Widya mencuri pandang pada penari yang menari di malam dia bersama Wahyu. Bukannya lari, Widya semakin menjadi-jadi. Semakin jauh suaranya semakin jelas. Dan semakin jelas suaranya, semakin ramai bahwa di sana Widya tidak sendirian. Namun yang Widya temui adalah ujung tapak tilas, yaitu sebuah tumbuhan yang ditanam tepat di jalan setapak. Tumbuhan itu adalah tumbuhan beluntas. Tumbuhannya kecil tapi rimbun, samping kiri kanan sudah gak bisa dilewati, kecuali bila membawa parang. Dan tentu saja butuh waktu yang lama untuk membabat semak belukar. Namun, wangi tumbuhan beluntas seharusnya langu. Namun yang ini, wanginya seperti aroma melati. Seperti tidak sadar, Widya sudah mengunyah daun itu, dan terus mengunyah. Widya baru sadar saat tenggorokannya tersayat batang beluntas yang tajam. Dan di balik tumbuhan itu,
Widya melihat jalan menurun. Pantas saja, ia hanya bisa melihat ujung jalan setapak berhenti di sini. Jadi, jalan menurunnya ditutup oleh banyak sekali tumbuhan beluntas. Saat Widya menuruninya, ia sampai harus berdarah-darah meraih tanaman beluntas yang dililit tali putri. Di bawahnya, dia melihat sanggar yang diceritakan Ayu dulu. Dan sanggarnya benar-benar berantakan. Ada 4 pilar kayu jati yang dipangkas segi 4, memanjang ke atas dengan atap mengerucut. Dari jauh, terlihat seperti bangunan balai desa, namun lebih besar dengan lantai panggung. Di sana, suara gamelan terdengar jelas sekali. Seperti sumber suara gamelan itu ada di bangunan ini. Saat Widya mendekatinya, meski ragu, ia merasa kehadirannya tidak sendirian, ramai. Seperti tempat ini penuh sesak, namun tidak ada siapapun di sana. Hanya dia sendiri yang berjalan mendekati. Tepat ketika Widya menginjak anak tangga pertama, suara gamelan berhenti, sunyi senyap, hening sekali. Keheningan itu benar-benar mengganggu Widya. Kehadirannya seperti tidak diterima di sini. Namun Widya memaksa untuk tetap melihat. Dan saat itu, Widya mendengar seseorang menangis. Suaranya familiar, seperti suara orang yang ia kenal. Ayu. Widya baru mengingat sesuatu yang paling ganjil selama KKN di sini. Ayu. Ayu tidak pernah sekalipun cerita apapun tentang desa ini. Sesuatu yang ganjil yang mengganggunya. Sebaliknya, Ayu menentang semua yang tidak masuk akal di desa ini. Namun di malam ketika mereka berdebat mendengar suara gamelan, Ayu pasti berbohong. Ayu sebenarnya juga tahu dan mendengarnya secara langsung. Ayu lebih tahu tentang semua ini jauh di atas yang lain, termasuk apa yang Bima lakukan selama ini. Seperti menangkap angin, ada suara tangisannya, namun tak ada wujud dimanapun Widya mencari. Tetapi tempat sesunyi dan sesepi itu masih terasa ramai bagi Widya, seperti ia ditatap dari berbagai sudut. Widya melihat dari jauh, di bawah sanggar ada sebuah gubuk berpintu. Widya mendekatinya, namun enggan membukanya. Ia mengelilingi gubuk itu. Dari dalam terdengar suara Bima, diikuti suara perempuan mendesah, sangat jelas. Namun Widya tidak bisa melihat apa yang ada di dalam sana. Leher Widya perlahan semakin berat dan berat. Saat Widya masih bersusah payah mencari cara untuk melihat, nasib baik, Widya menemukan beberapa celah kecil untuk mengintip. Dari sana, Widya menyaksikannya secara langsung. Bima sedang berendam di sinden atau kolam. Di sekitarnya, ia dikelilingi banyak sekali ular besar. Melihat itu Widya kaget, dan parahnya, Bima menatap lurus ke tempat Widya mengintip. Semua ularnya sama, seperti yang Widya rasakan. Mereka tahu ada tamu tak diundang. Melihat reaksi seperti itu, Widya berbalik dan lari pergi. Saat lari itulah, suara tabuhan gong diikuti suara kendang terdengar lagi. Suara gamelan itu terdengar keras, lengkap dengan suara tertawa yang bersaut-sahutan. Dan Widya melihat sanggar kosong itu dipenuhi semua yang tidak Widya lihat saat tiba di tempat ini. Dari ujung ke ujung penuh sesak, banyak sekali yang dilihat Widya. Ada yang melotot, dari yang wajahnya separuh, sampai yang tidak punya wajah. Dari yang pendek, sampai yang tingginya setinggi pohon beringin. Mereka memenuhi sanggar dan sekitarnya. Widya mulai menangis. Suara yang nyaris memenuhi telinga Widya dan hampir membuatnya gila itu tiba-tiba berhenti. Widya melihat di depannya ada yang sedang menari. Tariannya hampir membuat semua yang ada di sana melihatnya. Di sana, Widya menyadari yang menari itu Ayu. Mata Ayu sembab, seperti sudah menangis lama. Tapi gelagat ekspresi wajahnya seperti menyuruh Widya lari. Lari tanpa tahu apa yang terjadi. Widya langsung lari, melewati kerumunan yang sedang melihat Ayu menari di sanggar. Widya memanjat tempat itu, menangis jadi-jadinya. Sampai di jalan setapak, Widya mendengar suara anjing menggonggong. Tidak beberapa lama, seekor anjing hitam keluar dari semak belukar. Setelah melihat Widya, anjing itu berlari. Widya mengikuti anjing itu. Widya keluar dari jalan setapak itu ketika subuh. Terlihat dari langit yang kebiruan. Tapi rupanya Widya salah. Seorang warga desa kaget bukan main melihat Widya. Dia langsung lari,
sambil berteriak memanggil warga kampung. "Widya nang kene, iki Widya wis balik." Bingung, hampir semua warga berhamburan memeluk Widya. "Mrene nduk, mrene. Awakmu sing sabar yo. Awakmu kudu siap yo ambek berita iki." Seorang ibu memeluk Widya. Di matanya ia seperti menahan tangis. Widya hanya mengangguk, diam dan tidak mengerti. Si ibu menggandeng Widya. Widya masih diam, seperti orang linglung. Di jalan ramai warga desa yang mengikuti Widya. Widya mencuri dengar dari mereka yang bicara di belakang. "Wis digoleki sampai alas de. Jebule magrib kait ketemu arek iki. Aku wis mikir elek." Sehari semalam, Widya rupanya sudah menghilang. Ketika Widya melihat rumah penginapan mereka, Widya melihat banyak sekali orang berkumpul di sana. Dan saat mata mereka melihat Widya, semuanya hampir tercengang, tidak habis pikir, seperti melihat hantu. Lalu terlihat dari dalam, Pak Prabu keluar. Wajahnya mengeras melihat Widya. Mata Pak Prabu mendelik melihat Widya. "Tekan endi, Nduk?" Widya tidak menjawab apa yang Pak Prabu tanyakan. Si ibu juga mencoba menenangkan Pak Prabu, sembari mengiring Widya masuk ke rumah. Widya mendengar Nur menjerit, menangis, seperti kesehatanan. Saat Widya masuk dan melihat apa yang terjadi, Widya melihat ruangan itu dipenuhi orang yang duduk bersila. Mereka mengelilingi dua orang yang terbujur. Tubuhnya ditutup selendang, diikat dengan tali putih, menyerupai kain kafan. Wahyu dan Anto menatap kaget saat Widya masuk. "Wid, tekan ndi awakmu?" ucap Nur yang langsung memeluk Widya. "Ono apa iki, Nur?" Nur menutup mulutnya, tidak tahu harus memulai dari mana. Sampai Wahyu berdiri. "Ayu, Wid, Nur lihat Ayu tiba-tiba terbujur kaku. Matanya tidak bisa ditutup." Widya mendekati Ayu. Di sampingnya ada Bima. Ia terus-menerus menendang-nendang dalam posisi terikat itu. Layaknya seseorang yang sedang terserang epilepsi. Matanya kosong melihat langit-langit. Mereka berdua terbaring tidak berdaya. Sontak Widya ikut menjerit sebelum ada yang menenangkan. Dari pawon Mbah Buyut keluar. Ia melihat Widya, kemudian memanggilnya. "Sini, Nduk, Mbak Cik tas gawe kopi." Mbah Buyut duduk di kursi kayu yang ada di pawon. Ia melihat Widya lama, kemudian mengatakannya, "Koncomu wis kelewatan." "Pripun, Mbah?" "Ya opo rasane dikerubungi demit sealas." Mbah Buyut masih mengaduk kopinya, memandang Widya yang tampak mulai kembali kesadarannya. "Nyoh, diombe sik." Widya menyesap kopi dari Mbah Buyut. Tiba-tiba rasa pahit yang menohok membuat tenggorokan Widya seperti dicekik, membuat Widya memuntahkannya. Begitu banyak muntahan air liur Widya yang keluar. Ia melihat Mbah Buyut yang tampak mengangguk, seperti memastikan, "Koncomu ngelakoni larangan sing abot, larangan sing gak lumrah gawe menungso. Apa meneh bangsa demit?" kata Mbah Buyut, sembari geleng kepala. "Paham, Dok?" Widya mengangguk. "Sinden sing digarap, iku ngono sinden kembar. Siji nang Cidek Kali, sijine nang nggon sing mbok parani wingi bengi." "Roh apa iku sinden?" "Boten, Mbah. Sinden iku nggon adusih para penari sadurunge tampil. Nah, sinden sing Cidek Kali nggak apa-apa digarap, tapi sinden sing sijine ra oleh diparani. Apa maneh sampai digawe kelon." Widya ngerti sapa sing kok sinden iku. Widya diam lama sebelum mengatakannya. "Ular, Mbah." "Nggih, betul. Sing mbok delok iku ula, anake Bima karo." "Ular itu, Mbah?" Mbah Buyut mengangguk. "Iku ngono, Mbah sing kecolongan. Widya mek didadekno awu-awu ben simbah ngawasi Widya. Tapi Mbah salah. Koncomu iku sing ket awal wis diincer karo." Mbah Buyut diam lama, seperti tidak mau menyebut nama makhluk itu. "Ngantos, yok nopo, Mbah? Ayu kalih Bima saged balik?" Iso, kata Mbah Buyut. "Sampai balake diangkat." "Balake diangkat, Mbah?" kata Widya bingung. "Bima ambek Ayu wis kelewatan. Saiki kudu nanggung apa sing dilakoni. Ayu saiki kudu nari keliling alas iki. Saangkule nari sadalan-sadalan. Bima, Mbah? Bima yo kudu ngawini sing duwe sinden." "Badara wuhi, Mbah." Mbah Buyut kaget.
Oh ngono, wis eruh jenenge. Badara Wuhi iku salah sijine sing jaga wilayah iki. Tugas Badara Wuhi iku nari. Dadi bangsa lembut iku ya seneng ndelok Badara Wuhi iki nari. Nah saiki Ayu kudu nanggung tugas Badara Wuhi nari. Bima kudu ngawini Badara Wuhi. Anake iku wujute ula. Sekali lahirno, isok lahir ewuan ula. Salah koncomu wis nglakoni hal gendeng nang kono. Dadi kudu nanggung akibate. Badara Wuhi ku ngono ratune ula. Bangsa lembut sing titisan Aji Sapto. Balake ra iso ditolak, apa meneh dimendhalno. Meneh isuk tak cobae ngomong apik-apikan. Wediku, koncomu ra iso balik urip-urip. Mbah Buyut pergi. Nur, Wahyu, dan Anton melihat Widya sendirian di pawon. Duduk sembari termenung. Goblok, Bima karo Ayu asu. Kakehan kawin. Kalimat itu yang mereka semua pikirkan malam itu. Meski yang diucapkan Wahyu itu kasar, namun tidak ada yang keberatan dengan semua itu. Terlebih, masalah ini sudah sampai ke pihak kampus, bahkan ke keluarga Bima dan Ayu. Pak Prabu menceritakan bahwa kronologi kejadian ini sudah tidak bisa mereka bendung. KKN yang menjadi tanggung jawab beliau harus sampai ke semua orang yang terlibat. Meski awalnya Nur mencoba memohon agar masalah ini jangan sampai keluar dulu, namun hilangnya Widya membuat Pak Prabu akhirnya menyerah dan memilih melaporkannya. Lalu apa yang terjadi dengan Ayu dan Bima? Pagi itu, serombongan mobil datang. Mereka adalah keluarga sekaligus panitia KKN yang sudah mendengar semua ceritanya dari Pak Prabu. Ayu masih terbaring, matanya melotot, namun tubuhnya masih seperti orang lumpuh. Bima masih kejang-kejang. Mereka dijemput paksa, KKN mereka dicoret. Saya akan melanjutkan akhir ceritanya saja ya. Sebenarnya proses penjemputan tidak semudah yang akan saya tulis. Karena pihak keluarga Bima maupun Ayu marah besar. Mereka tidak terima anaknya dibuat seperti ini. Bahkan pihak kampus juga kena. Karena kasusnya benar-benar hampir dibawa ke media nasional. Widya, Nur, sampai harus memohon agar Ayu dan Bima dibiarkan tetap tinggal di sini. Yang konon kata Mbah Buyut, bisa saja balaknya diambil sewaktu-waktu. Namun dari pihak keluarga Ayu dan Bima tidak mau lagi. Mereka tetap membawa Ayu dan Bima. Hasilnya, Ayu hanya bisa tidur dengan mata terbuka terus-menerus. Widya pernah diceritakan oleh ibunya bahwa terkadang ia melihat mata Ayu meneteskan air mata. Tapi setiap ditanya, dia hanya diam, tak menjawab. Ayu akhirnya meninggal setelah 3 bulan dirawat. Abangnya merasa bersalah, sampai hampir mau mengamuk di desa itu. Namun Pak Prabu pun sama. Seharusnya sejak awal, saat Ayu memohon diizinkan KKN di sana, ia tegas menolak. Alasannya, memang tempat itu tidak baik untuk ditinggali mereka yang masih bau kencur. Bima bagaimana? Bima meninggal juga. Malam sebelum dia meninggal, Bima berteriak minta tolong. Tapi ketika ditanya kenapa dan minta tolong apa, ia berteriak, "Ular! Ular! Ular!" Ia meninggal lebih dulu dari Ayu. Tubuhnya dikebumikan. Orang tuanya awalnya masih mau memperpanjang masalah ini dengan pihak kampus. Tapi akhirnya dicabut dengan catatan KKN tidak lagi diadakan di Timur Jawa lagi. Sejak saat itu, kampus ini hanya memperbolehkan KKN ke arah barat, tidak lagi timur, apalagi desa yang jauh. Hal yang membuat saya sedikit susah menggambarkan adalah narasumber yaitu Widya disamarkan. Setiap beliau bercerita, beliau hanya menceritakan intinya, dan saya harus mengatur ulang ceritanya agar nyambung. Terlepas dari itu, saya ingat, setiap dia bercerita, tangannya gugup, seperti tidak mau mengulangi peristiwa itu. Apapun itu, saya berharap cerita ini mengandung hikmah bagi kalian yang membacanya. Untuk peserta KKN-nya pun sebenarnya bukan 6 orang, tapi 14 orang. Saya perpendek untuk mempersingkat cerita beliau yang saling berkaitan satu sama lain. Memang benar, manusia itu merasa besar, padahal sesungguhnya ada kebesaran lain yang membuat manusia tidak ada apa-apanya. Di balik kalimat kecil, dimanapun kalian berada, junjung tata krama, saling menghormati, saling menjaga satu sama lain, dan senantiasa bersikap layaknya manusia yang beradab.